kasih atas kehadirannya. Pertemuan kita pada sore hari ini memakan waktu tidak begitu lama, mungkin antara 15 sampai 20 menit ya Bu Susi ya. Ya. Sebelum kita mulai, saya ingin memastikan terlebih dahulu, kiranya perlu tahu bahwa kegiatan kita ini adalah tentang coaching. Sudah bisa menjelaskan apa itu? Bisa dijelaskan Bu Susi? Ya. Ya. Bisa dijelaskan coaching itu apa? Ya. Coaching adalah bentuk kemitraan coach dan kuci, di mana coach memberi pertanyaan untuk merangsang kuci sehingga kuci bisa memaksimalkan potensi. Terus coaching juga bisa diartikan sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coaching. Kira-kira seperti itu, Bu Lisa. Lengkap sekali ya Bu Susi. Ya. Sepakat melaksanakan hari ini. Tentunya kegiatan kita bersifat rahasia ya Bu Susi. Hanya antara Bu Susi sebagai coach dan saya sebagai coachnya. Nah, sekarang apa yang ingin Bu Susi ceritakan sore hari ini? Silahkan Bu Susi. Gini Bu Lisa, saya itu ada hal yang agak mengganjal. Jadi ada pengalaman kasus yang membuat saya itu agak gimana gitu. Karena apa? Kita sebagai guru BK, bimbingan konseling, itu kan ada kode etik tentang rahasia gitu ya. Ya, pada suatu hari ada anak itu cerita ke saya tapi minta dirahasiakan. Saya janji ya rahasia. Terus ternyata cerita itu menurut saya harus bagi dengan seseorang, yaitu wali kelas. Terus saya tanya anaknya, boleh saya bagi dengan wali kelas? Akhirnya siswa bilang, tapi karena ya biasa masalah siswa itu kan mudah menyebar walaupun tidak dari gurunya. Akhirnya terdengar oleh kesiswaan begitu. Nah, kesiswaan bertanya ke saya, katanya bagaimana kasusnya bla bla bla. Terus saya bilang, mohon maaf, saya sudah janji sama anaknya untuk tidak cerita ke yang lain. Jadi misalnya nanti kesiswaan dapat cerita tapi bukan dari saya, karena memang itu sudah saya sepakat dengan siswa juga wali kelasnya. Jadi kesiswaan agak bagaimana begitu ya. Jadi ini tadi kode berhubungan dengan kode etik kita sebagai guru BK. Itu pula permintaan dari murid bahwa cerita anak tadi, cerita murid tadi rahasia, hanya boleh diketahui oleh sesuatu mendengar cerita ini tadi entah dari mana, Bu Susi dan sumbernya ya Bu Susi ya. Sementara Bu Susi sudah berjanji ke anak tidak cerita ke orang tua karena dengan wali kelas. Berjanji ke anak tidak cerita ke orang lain selain wali kelas. Oh begitu. Berjanji tidak cerita ke orang lain. Bu Susi. Sekarang tujuan dari Bu Susi cerita itu apa? Saya menginginkan solusi permasalahan tentang bagaimana baiknya bersikap jika ada masalah yang seperti itu tadi. Jadi kesiswaan ingin tahu tapi saya sudah janji sama anaknya. Dan itu setelah saya dan wali kelas berjalan, akhirnya kita bertanya ke anaknya. Anaknya harus kita
mau bercerita kepada orang tuanya. Jadi kita percaya untuk bercerita sendiri ke orang tua. Seperti itu. Kesempatan yang apa yang sudah Bu Susi lakukan kira-kira? Mungkin Bu Susi punya Yang sudah rencana, sesuatu yang ingin dilakukan mungkin. Oh iya, jadi saya itu menginginkan misalnya ada kasus seperti itu. Kadang kan untuk kode etik BK itu tidak semua orang tahu, tidak semua guru mengerti. Jadi saya menginginkan rencana kemarin itu ingin bilang ke kepala sekolah bagaimana jika ketika ada rapat atau ada sosialisasi tentang apa itu sekalian juga sosialisasi tentang BK. Kira-kira Bu Susi sudah punya mungkin Punya apa, Bu? solusi sendiri mungkin. Oh ya, jadi itu saya menginginkan bercerita ke kepala sekolah untuk selanjutnya nanti disosialisasikan, atau mungkin lebih luas lagi misalnya di MGBK, perkumpulan guru BK itu sekalian istilahnya ada sosialisasi juga kepada MKKS. Jadi nanti semua sekolah bisa mengerti, oh kalau memang BK ada yang tidak bisa diceritakan, ya tidak cerita, kecuali mereka mungkin menggali sendiri begitu ya. Iya. Untuk guru-gurunya. Ya. Berarti Bu Susi rencana akan meminta bantuan kepala sekolah agar bisa disampaikan ke MKKS, terus meminta bantuan teman sejawat ya Bu Susi ya. Inilah. Ya, jadi Oke. ya. Dari nilai 1 sampai dengan 10 kira-kira posisi Bu Susi untuk mencapai tujuan tadi dinilai berapa? 5. Maksudnya untuk awal ya? Iya. Awal masih 5. Ya. Perlu adanya kekuatan mungkin ya Bu Susi untuk mencapai tujuan tersebut. Ya. Terus peluang seperti apa yang mungkin bisa Bu Susi ambil ya? Ya, mungkin terutama kepada rekan-rekan yang dekat. Ya, kadang mungkin perlu ngobrol-ngobrol, sharing terlebih dahulu ya, jika untuk menuju ke kepala sekolah agak ini ya, jalannya terlalu panjang. Jadi mungkin teman dekat atau yang kesiswaan itu kan beberapa guru tim gitu ya. Jadi mungkin salah satu diajak ngobrol-ngobrol dulu seperti itu. Selain dengan kesiswaan, mungkin ada yang lain? Ya, guru sesama BK kalau itu kan pasti sudah tahu ya kode etiknya. Dan yang rekan kerja yang dekat dengan kita ya. Selain komunikasi dengan kesiswaan, BK, teman dekat yang lain tuh yang bisa diceritakan Bu Susi, coba ke teman dekat yang lain tuh maksudnya bagaimana? Jadi misalnya ada guru yang biasa sosialisasi biasa main silaturahmi ke ruang BK itu kan kita merasa ada kedekatan. Nah itu mungkin diceritakan tentang sebenarnya BK begini-begini gitu, karena kadang BK itu kan punya ruangan khusus ya. Nah itu ruangan khusus ketika sedang ada konseling harusnya kan orang tidak masuk gitu ya, tapi kadang itu ada teman yang masuk lah, yang biasa main ke ruang BK, masuk aja sopo tuh. Nah terus ngapain, kamu ngapa? Iya. Besti ya Bu Susi ya, kira-kira sebutannya besti ya.
Ya, Jadi dia kan harusnya enggak mengganggu. adakah prioritas dari teman-teman tadi Bu Susi? Diajak siapa dulu? Ya, yang biasa main ke BK. Kalau orang BK sendiri kan pasti sudah tahu ya. Gitu. Ya. Jadi yang biasa main ke BK itu yang perlu diajak ngobrol. Prioritasnya itu dulu ya. Ya. Prioritas pada teman guru atau teman sejawat yang mampir atau main ke ruang BK. Ya, sering main. Yes. Apa strategi untuk itu Bu Susi? Jadi rencana saya sebelum tadi yang kepala sekolah ya. Jadi kalau misalnya pas tidak ada kasus dan pas tidak sedang masuk ke kelas dan teman itu juga sedang istilahnya mungkin kosong gitu ya, kita ajak ngobrol bareng. Jadi kita bercerita tentang FBK itu begini, terus kalau sedang menangani kasus begini. Jadi orang per orang dulu, tidak rame-rame kayak sosialisasi. Kalau sosialisasi mungkin lebih umum begitulah, tapi kita secara beda. Empat mata ya Bu Susi ya. Bagaimana kira-kira jangka waktunya Bu Susi? Kalau itu menunggu kita kosong, beliaunya yang kita rekannya yang kita mau ajak ngobrol juga kosong, mungkin ya semingguan kali ya. Kita kira butuh waktu 1 minggu. Ukuran keberhasilan rencana aksi Bu Susi tadi apa? Kalau misal yang ini, kalau tadi 5 ya, kalau yang dengan Ya. rekan mungkin lebih mengenal lagi 8 mungkin. 8. Lebih meningkat lagi ya Bu Susi berarti nggih. Dari Iya. 5 meningkat ke 8. Baik Bu Susi, apakah Bu Susi sudah mengambil komitmen atau komitmen Bu Susi terhadap rencana itu tadi? Ya, saya akan berusaha untuk ya mewujudkan istilahnya beberapa rekan dulu untuk mengetahui tentang BK, bimbingan dan konseling. Itu yang pertama. Untuk langkah-langkah selanjutnya yang tentang kepala sekolah dan MGBK tadi. MG saja ada lagi? Tadi MKKS, jadi MGBK mungkin kerjasama dengan MKKS. Dari kepala sekolah, MGBK, berikutnya kepala sekolah atau mungkin MGBK bekerjasama dengan MKKS. Siapa dan apa yang dapat membantu Bapak Ibu dalam menjaga komitmen itu tadi? Teman-teman yang sangat mendukung. Temannya Bu Susi, teman sejawat tentunya nggih. Teman sejawat. Teman sejawat. Ya Bu Susi. Bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi coaching ini kira-kira Bu Susi? Ya, saya akan lebih bersemangat lagi untuk memperdalam lagi tentang BK karena ya kita tetap harus belajar. Terus nanti kita sharing dengan teman-teman sejawat. Gitu. Ya, ternyata Bu kita ini tadi sudah berhasil mendapatkan solusi, diantaranya Bu Susi akan mewujudkan komunikasi dan rekan sejawat, kemudian kakak sekolah, terus teman se-MGBK, kemudian baru dari MGBK atau kepala sekolah biar disampaikan ke MKKS. Dan begitu juga dengan komitmen Ibu Susi nanti juga akan dapat dukungan dari teman sejawat dan lebih bersemangat lagi memperdalam BK. Bu Susi. Nah, Bu Susi, kiranya waktu yang kita gunakan sudah bisa mengatasi atau mendapatkan solusi Bu Susi? Ya, sudah bisa Bu. Apa yang Bu Susi rasakan setelah kita bicara ini tadi? Bu Susi
Ya, Apa yang Bu Susi saya lebih lega. Ya, ya, lebih lega dan saya merasa agak plong gitu, walaupun belum 100% karena rencananya belum dijalankan. Iya, baik Bu Susi. Nanti lain waktu mungkin seminggu lagi apa 2 minggu lagi kita bisa berjumpa lagi Bu Susi ya. Kita bisa Ya, Bu. melakukan komunikasi seperti ini lagi, coaching lagi, karena saya penasaran nanti 2 minggu lagi aksi nyata seperti apa yang sudah tercapai ya Bu Susi ya. Ya baik Bu Susi, Ya, Bu. terima kasih waktunya, semoga bermanfaat Bu Susi. Assalamualaikum.